تفضل. 6 pangkalan militer Amerika Serikat dalam jangkauan rudal Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku bahwa angkatan bersenjatanya akan membalas dengan semua yang dimiliki. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, hal ini dilaporkan oleh sumber utama Fox News beberapa waktu lalu. Dalam pernyataannya, Araghchi mengatakan bahwa Iran sebelumnya memilih menahan diri pada Juni 2025. Namun ia juga menegaskan bahwa saat ini angkatan bersenjata negaranya tidak akan ragu membalas dengan seluruh kemampuan yang dimiliki jika kembali diserang. Perlu diketahui, Iran dinilai memiliki kemampuan militer yang jauh lebih kuat dengan persenjataan rudal balistik, drone, dan sistem pertahanan udara yang mumpuni. Sejumlah pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Irak disebut telah berada dalam jangkauan serangan Iran, di mana yang juga telah memperingatkan negara-negara tetangga bahwa fasilitas Amerika Serikat di wilayah mereka dapat menjadi target jika digunakan untuk menyerang Teheran. Pesawat angkut strategis Y-20 Cina mendarat di lapangan udara Iran berturut-turut dalam kurun waktu kurang dari 3 hari. Pendaratan ini terjadi di tengah kekhawatiran konflik Iran-Amerika Serikat di kawasan, memunculkan pertanyaan apakah Cina turut berpartisipasi secara tidak langsung dengan memasok persenjataan ke Iran untuk melawan Amerika Serikat. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, prediksi itu dilontarkan oleh komunitas intelijen sumber terbuka dan analis militer. Perlu diketahui yang sebenarnya bahwa sebanyak 16 pesawat kargo militer Angkatan Udara Cina dilaporkan mendarat di Iran dalam waktu 56 jam. Itu memicu kekhawatiran analis internasional akan potensi eskalasi konflik di Timur Tengah. Operasi yang disebut terbesar dalam sejarah kerjasama militer Cina-Iran ini melibatkan pesawat angkut strategis Y-20. Juga dengan sejumlah penerbangan mematikan transponder sebelum memasuki wilayah Iran, mengindikasikan misi sensitif yang mengingatkan pada pola pengiriman militer rahasia serupa pada 2025. Bahkan analis intelijen dan militer berspekulasi, operasi tersebut menandakan dukungan logistik atau militer terselubung Cina kepada Iran di tengah konflik dengan Israel. Meski berpotensi melibatkan pengiriman sistem pertahanan canggih yang dapat memperkuat kemampuan Iran, hingga kini belum ada bukti independen maupun konfirmasi langsung dari Beijing. Namun isu ini telah memicu kekhawatiran luas di kalangan pembuat kebijakan dan intelijen global. Iran diduga diperkuat dengan persenjataan Cina, merujuk pada pendaratan pesawat kargo Y-20 yang datang berturut-turut pada 22 Januari 2026. Pendaratan pesawat Cina itu membuat Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk mulai meningkatkan kewaspadaan. Mengutip Tribun News pada 23 Januari, kabar ini dilaporkan oleh beberapa sumber utama sejak 22 Januari 2026 waktu setempat. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa setelah laporan pendaratan pesawat kargo militer Cina di Iran mencuat, Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Teluk meningkatkan kewaspadaan. Sikap tegas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan bahwa setiap serangan dari Iran akan dibalas dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu diklaim dipandang sebagai bentuk pencegahan strategis. Peringatan tersebut tidak hanya diarahkan kepada Teheran, tetapi juga secara tersirat menyasar pihak luar yang berpotensi memperkuat kemampuan militer Iran. Terkait laporan penerbangan kargo Cina, Israel menilai kemungkinan adanya dukungan logistik atau teknologi militer asing, menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap ruang gerak operasional militernya, khususnya dalam melancarkan serangan pencegahan. Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk merespons isu ini dengan meningkatkan kewaspadaan. Lebih tepatnya melalui penyesuaian ulang postur keamanan regional alih-alih mengeluarkan pernyataan konfrontatif. Bagi Washington, setiap indikasi keterlibatan Cina dalam aktivitas logistik militer di Timur Tengah dipandang dapat mengganggu dominasi dan pengaruh strategis Amerika Serikat di kawasan.
Sementara itu, negara-negara Teluk menilai perkembangan ini sebagai potensi faktor destabilisasi baru yang dapat memperbesar resiko meluasnya konflik regional, baik melalui konfrontasi langsung maupun perang proksi. You know, we have a lot of ships going that direction just in case. We have a big flotilla going in that direction. Amerika Serikat siaga dengan mengerahkan armada besar militer menuju Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap agar pihaknya tidak perlu sampai menggunakannya. Mengutip The Times of Israel pada 23 Januari, hal itu diutarakan Trump saat berbicara kepada wartawan di atas pesawat Air Force One terbaru. Presiden Trump menyatakan bahwa kapal-kapal militer Amerika Serikat dalam jumlah besar tengah bergerak menuju Iran, seraya menyampaikan harapannya agar pengerahan tersebut tidak berujung pada penggunaan kekuatannya. Saat berbicara kepada wartawan, Trump kembali mengklaim bahwa Iran telah membatalkan rencana eksekusi terhadap 837 demonstran sebagai respons atas ancamannya. Ia pun menegaskan bahwa rencana itu benar-benar dibatalkan, bukan sekadar ditunda. Sambil menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki armada besar di kawasan tersebut dan situasi di Republik Islam Iran terus dipantaunya dengan sangat seksama. Hamas dikabarkan telah menyetujui pelucutan senjata dengan syarat imbalan jalan keluar bebas dari Gaza bagi para pemimpinnya. Mengutip RT.com pada 23 Januari, hal ini menurut laporan dari sumber utama Sky News Arabia. Sumber Palestina anonim menyatakan bahwa Hamas diduga menyerahkan sebagian senjata dan peta jaringan terowongannya kepada Amerika Serikat melalui mekanisme yang tidak diungkapkan. Sebagai imbalan, Amerika Serikat disebut menawarkan jaminan keterlibatan politik Hamas di Gaza dan perlindungan bagi para pemimpinnya. Lebih jelasnya, Hamas disebut telah setuju untuk menyerahkan senjatanya dengan imbalan jalan keluar bebas dari Gaza bagi para pemimpinnya dan transisi ke aktivitas politik semata. Meski klaim ini belum dikonfirmasi dan disebut menuai keberatan serius dari Israel, laporan tersebut terbit beberapa jam sebelum Presiden Donald Trump menandatangani pembentukan Dewan Perdamaian, di mana yang awalnya dirancang sebagai kelompok teknokrat kecil untuk mengawasi Gaza, namun kemudian berkembang menjadi organisasi internasional luas yang dipimpin langsung oleh Trump. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.